yang menjadi mitra sejati kami dalam pengolahan persampahan. Mudah-mudahan kontribusi PAD di sektor persampahan meningkat, dan saya lihat teman-teman wakil camat sangat antusias dalam pengolahan kebersihan dan menata Kota Makassar ini bukan cuma menjadi sebuah smart city, tapi kita harapkan juga menjadi kota yang bersih, indah dan sejuk untuk kehidupan kita semua. Ya. Para narasumber, akademisi, perwakilan pelaku usaha yang telah berfungsi aktif selama ini di Kota Makassar. Hadirin undangan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas ini dengan baik, dan Hari Peduli Lingkungan Hidup Sedunia ini bisa kita rayakan di Kota Makassar, dan semua daerah-daerah telah hampir selesai melaksanakan, dan mudah-mudahan Makassar ini menjadi yang terakhir tapi juga menjadi yang terbaik. Ya. Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia bermula dari sebuah resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1972. Mereka menyerukan pembentukan badan internasional yang mempromosikan dan mengkoordinasikan kegiatan pengolahan lingkungan. Pada tahun 1974, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dalam bentuk konferensi yang diadakan di Stockholm dengan memainkan peran penting dalam mengubah pandangan dunia terhadap perlindungan lingkungan dan memicu aksi global untuk mengatasi tantangan lingkungan yang sangat serius yang kita hadapi selama ini. Ya. Pelaksanaan kegiatan ini ditempatkan di hotel ini tentunya menggunakan APBD Kota Makassar, dan undangan yang hadir target kami Pak Sekda 250 orang, tapi alhamdulillah kalau kita hitung lebih dari 250 orang. Ya. Ini antusias dan kontribusi semua terhadap pengolahan yang terbaik untuk kepentingan lingkungan hidup di Kota Makassar. Ya. Narasumber ada dari Kepala Pusat Pengadilan Kori Region, Dr. Asri Rasul SKM MSc MH, yang akan mengambil tema kebijakan pemerintah terkait regulasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yang kedua adalah Pak Prof dari Unhas yang betul-betul memiliki kontribusi aktif dalam pengolahan lingkungan hidup di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini ada beberapa rangkaian acara yang kami engage bersama dengan beberapa komunitas di Kota Makassar. Dari sisi mendukung ruang terbuka hijau, kami sendiri hampir kurang lebih 2 minggu sangat aktif melakukan penanaman pohon di wilayah-wilayah yang dianggap berpotensi untuk mendukung ruang terbuka hijau, terutama posisi median tengah dan bahu jalan. Dan mudah-mudahan di Perda yang sementara dibahas ini ada zonasi wilayah untuk mendukung ruang terbuka hijau agar kami bisa meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar yang menurut kajian yang kami peroleh dari Universitas ini, kontribusi ruang terbuka hijau kita baru kurang lebih 10,98%, masih sangat jauh dari target nasional yang diharapkan kurang lebih 30%. Tapi kami doakan kami tidak pernah berhenti bekerja, tapi kami tetap semangat secara bertahap untuk meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Hal yang kedua adalah beberapa titik menggandeng beberapa komunitas dan pecinta lingkungan hidup untuk bergerakan bersih pantai, mengurangi polusi sampah plastik, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Bagian daripada memperingati lingkungan hidup sedunia ini, implementasi dari Low Carbon City, kami sudah mendapatkan bantuan dari National Science Foundation dan Department State of America dari Washington. Kami sudah mendapatkan alat renewable energy yang akan dipasang di 3 lokasi lorong wisata yang terintegrasi dengan beberapa aspek yang terkait dengan budidaya perikanan, penguatan pemenuhan kebutuhan pangan yang di-engage oleh Dinas Ketahanan Pangan, yang kemudian ada bank sampah yang akan menjadi patron kerja kami sendiri. Fungsi dari ketiga alat tersebut adalah melihat seberapa besar efisiensi energi yang bisa dimanfaatkan melalui budidaya perikanan,
yang kemudian untuk menghitung efisiensi renewable energy yang menggunakan mekanisme internet of things dan machine learning akan mendapat bimbingan dan guidance lebih lanjut dari tenaga ahli dari TBI dan UGM, dan insya Allah dalam 2 minggu terakhir ini setup alat sudah akan dipasang dan engineer yang terbaik di Indonesia akan turun di Kota Makassar. Sekaligus juga kami laporkan Pak Sekda dalam posisi green building hampir setiap bulannya kami melakukan Zoom dengan Penn State University, Colorado University, dan gabungan beberapa universitas yang ada di Amerika dan di Asia dan termasuk TB dan UGM untuk membuat semacam framework dan kebijakan yang sangat kuat tentang net zero carbon community, dan insyaallah kita akan mendapatkan hasil kajian tersebut yang dapat dijadikan acuan bagaimana kota-kota di dunia ini termasuk di Kota Makassar ini sangat serius terhadap efek dari climate change ini yang dan aksi-aksi nyata kita terhadap efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan metode renewable energy. Dan insya Allah kami akan paparkan yang baik, mudah-mudahan menjadi sebuah riset dan inovasi yang terbaik yang kita bisa perkembangkan bagi Kota Makassar. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar. Kami sangat bermohon dapat membuka acara ini dan memberikan arahan, masukan dan saran yang terbaik sehingga itu menjadi tantangan besar bagi kami dan peluang kerja yang kami ciptakan menjadi sebuah kekuatan baru untuk menata pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Save the Children yang aktif membantu beberapa komunitas pemulung yang ada di TPA yang banyak dibantu oleh di kerjasama dengan beberapa motivator yang memberikan kesadaran dan spirit kepada komunitas-komunitas pemulung agar ada kepeduliannya terhadap pendidikan dan kesehatan. Ya. Beberapa data yang kami peroleh di Dinas Kesehatan bahwa sangat prihatin kondisi masyarakat ada di Kecamatan Menggala yang posisi yang ada di TPA, ternyata implikasinya sangat besar terhadap penyakit yang terkait dengan paru-paru, pernapasan, dan mudah-mudahan PSL ini bisa menjawab permasalahan kita dan progresnya sejauh ini sudah masuk kepada pembahasan kontrak dengan pihak PT Sarana Utama Sinergi, dan kita harapkan dapat berkontribusi yang terbaik bagi Kota Makassar. Beberapa hal juga yang kami lakukan penanganan izin Pak Sekda terkait dengan pengolahan lingkungan hidup, permasalahan penanganan sampah. Ada beberapa perusahaan-perusahaan termasuk juga di Mall Panakukang. Kami telah memfasilitasi dengan Kecamatan Panakukang agar memberikan kontribusi dan resolusi yang real sesuai aturan yang ada. Dengan BMTDC juga kami sudah melakukan pertemuan kurang lebih sekitar 5 kali dan sudah memberikan hasil, dan kami sudah melakukan rapat terakhir dengan pihak pengelola BMTDC dan memberikan kontribusi yang sangat positif dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah. Ini adalah hal-hal yang sangat konkret yang kami lakukan untuk mendukung bagaimana Makassar ini menjadi bersih, indah dan nyaman, tetapi memiliki kontribusi terhadap peningkatan PAD di sektor persampahan. Demikian yang saya laporkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.